Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustalifah. Saya dari program studi pendidikan Teknik Bangunan angkatan 2022. Nah, di sini saya akan merurut atau menjelaskan diagram alir konsistensi semen normal. Untuk alatnya sendiri ada meja lele, mesin pengaduk, timer, mistar baja, saringan nomor 4, cincin konik, timbangan digital, spatula, gelas ukur, dan talam. Untuk bahannya ada semen Portland 650 gram dengan air 29%. Nah, untuk langkah-langkahnya, langkah yang pertama itu siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan semen Portland dengan menggunakan saringan nomor 4, lalu masukkan ke dalam talam. Nah, setelah itu, timbang semen sebanyak 650 gram dan air sebanyak 29% menggunakan timbangan digital. Nah, selanjutnya, masukkan alat uji ke dalam mesin pengaduk, lalu diamkan selama 30 detik. Setelah itu, alat uji dimasukkan ke mesin pengaduk selama 2 kali. Nah, setelah itu, ambil adonan pasta sebesar kepalan tangan, lalu buat bola dengan pasta tersebut, kemudian lempar-lemparkan dari satu tangan ke tangan lainnya dengan jarak 15 cm sebanyak 6 kali lemparan. Nah, selanjutnya itu mengukur diameter cincin konik sebelum DO atau DO kosong. Setelah itu, masukkan bola pasta ke dalam cincin konik sembari menekan cincin konik sampai cincin konik penuh pasta. Jangan lupa diratakan dengan spatula perata. Selanjutnya, baru kita menentukan konsistensi normal semen Portland. Yang pertama itu, siapkan meja lele dan cincin konik, kondisikan pada pasta semen, letakkan di tengah-tengah meja. Setelah itu, lepaskan cincin konik secara vertikal dan perlahan-lahan. Setelah itu, putar kuas penggerak dalam waktu 15 detik dengan ketukan minimal 25 kali ketukan. Setelah itu, ukur diameter pasta dan meratakan hasil pengukuran tersebut. Baru itu pakai konsistensi normal pada semen Portland. Lakukan pakai percobaan sampai mencapai konsistensi normal yang disyaratkan. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah diagram alir pemeriksaan waktu ikat semen. Nah, untuk alat dan bahannya itu, alatnya ada mesin aduk, alat ikat, timbangan, stopwatch, sama sendok perata. Untuk bahannya ada semen Portland dengan air. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pengujian ini yaitu siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, setelah itu harus kita dulu buat pasta atau buat campuran untuk benda uji dengan cara menggunakan air dan semen, lalu diaduk menggunakan mesin pengaduk selama 20 detik. Setelah itu, setelah disiapkan pastanya, kemudian dicetak sesuai dengan prosedurnya. Setelah itu, pencetakan pasta menjadi benda uji. Terus kemudian dilakukan pengujian dengan menentukan waktu ikat semen, seberapa mengikatnya itu semen setelah jadi benda uji. Setelah itu, masukkan benda uji ke dalam ruangan lembab dan disimpan selama 30 menit. Setelah 30 menit di ruangan lembab, tempatkan benda uji pada alat pikat. Nah, gunanya itu penentuan penetrasi. Terus apabila pastanya terlalu lembek, lambatkan penurunan penetrasinya. Nah, selanjutnya itu jarak antara setiap penetrasi pada pasta tidak boleh lebih dari 6,4 mm. Jarak dari pinggir cincin tidak boleh kurang dari 9,4 mm. Percobaan dilakukan segera setelah diambil dari ruangan lembab pada setiap 15 menit. Nah, waktu perkiraan tercapai bila hasil penetrasi lebih besar atau sama dengan 25 mm dan pengikatan akhir tercapai kalau jarum tidak membekas di benda uji. Nah, setelah itu bisa kita tentukan waktu ikat semen. Nah, untuk selanjutnya itu ada diagram alir pemeriksaan atau pengujian berat volume pada semen. Untuk alat dan bahannya itu, alatnya ada timbangan, talan sedang, mol, tongkat pemadat, jangka sorong, kuas, sama behistim plan. Terus bahannya itu ada semen.
Untuk langkah-langkah kerjanya itu, langkah yang pertama itu siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, terus timbang berat talan dalam keadaan kosong atau tidak ada isinya sama sekali. Setelah itu menimbang benda uji serta mol dalam keadaan kosong. Itu juga kayak benda ujinya tuh kayak semennya ditimbang sama molnya ditimbang dalam keadaan kosong. Setelah itu menghitung volume mol atau beratnya mol. Setelah itu masukkan semen ke dalam mol dalam dua macam kondisi, yaitu padat. Nah, pada kondisi padat ini dilakukan dengan mengisi mol dengan semen sebanyak 3 lapis lalu dipadatkan dengan tongkat pemadat 25 kali tumpukan. Nah, terus pada kondisi gembur semen dimasukkan ke dalam mol tanpa dipadatkan, terus ratakan ke juga atasnya. Setelah itu baru ditimbang. Nah, setelah itu catat dan hitung berat volume semen. Nah, untuk selanjutnya itu adalah diagram alir pemeriksaan kehalusan pada semen. Nah, untuk alat dan bahannya itu, alatnya ada timbangan, talam, saringan nomor 100, saringan nomor 200, pen, stopwatch, sama kuas, serta bahannya adalah semen Portland 500 gram. Untuk alat dan untuk langkah kerjanya itu, pertama siapkan dulu alat dan bahannya. Setelah itu timbang setiap saringan dalam kondisi kosong atau tidak ada isinya sama sekali. Terus timbang semen sebanyak 500 gram. Setelah itu susun saringan dari nomor 100 dan nomor 200 dan pan berada di bagian bawahnya. Terus masukkan semen ke dalam saringan. Setelah itu goyang-goyangkan saringan sampai tidak ada lagi semen yang lolos di masing-masing saringan. Itu timbang berat isinya itu saringan untuk masing-masing pada saringan itu ditimbang. Setelah itu berat semen yang tertahan pada masing-masing saringan itu ditimbang. Nah, itu bisa kita tentukan kehalusan semennya berada pada saringan nomor berapa. Nah, untuk selanjutnya itu adalah diagram alir pemeriksaan konsistensi mortal. Untuk alat dan bahannya itu, alatnya ada cetok pengaduk, meja sebar, pisau perata, cincin skor diameter 10 cm. Untuk bahannya itu ada semen Portland, pasir dengan air. Nah, langkah kerjanya itu yang pertama adalah siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya siapkan mortal dengan perbandingan yang sudah ditetapkan, yaitu 1:4. Setelah itu berikan air, baru aduk hingga rata selama kurang lebih 3,5 sampai 4 menit. Setelah itu campuran dimasukkan ke dalam cincin sebar diameter 10 cm. Setelah itu tempatkan dan ratakan dengan pisau perata dan diamkan selama 1 menit. Terus angkat cincin sebarnya, baru setelah itu putar sebanyak 25 kali. Nah, setelah itu ukur penyebaran mortal. Jika penyebaran mortal kurang lebih 70%, maka mortal terlalu kering dan harus ditambahkan air. Jika lebih dari 110%, maka mortar terlalu encer sehingga perlu ditambahkan adukan kering dengan proporsi campuran yang sama. Terus jika 70% sampai 110%, maka mortar sudah bisa digunakan atau dicetak. Nah, setelah itu bisa kita tentukan konsistensi mortal.